Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Di video kali ini saya membuat ayam crispy. Ini tuh enak banget, renyah, gurih, anak-anak pasti suka. Selanjutnya untuk menu yang kedua ada oseng-oseng. Ini tumisan kubis dan juga wortel. Selain simpel bikinnya, tapi juga hasilnya enak banget. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Kita mulai dengan resep yang pertama, yaitu ayam crispy. Pertama kita siapkan 250 gram daging ayam. Kemudian kita bisa iris kecil-kecil atau juga diiris sesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam mangkok. Lalu kita siapkan 1 buah jeruk nipis. Ini kita bisa peras ke dalam ayam. Fungsinya jeruk nipis itu sendiri supaya daging ayam lebih empuk dan juga tidak amis. Selanjutnya ayam ini akan kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit kita akan cuci bersih kembali ayam. Kemudian kita akan bumbui. 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian ada 1/4 sendok teh bawang bubuk dan sejumput garam. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata, lalu kita akan diamkan dulu bumbunya supaya lebih meresap. Kita sisihkan, lalu kita siapkan untuk tepung terigunya. Ada 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku pakai tepung sajiku, tepung serbaguna, ini memakai 2 sendok makan munjung. Selanjutnya kita akan bumbui, ada 1/4 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh bawang bubuk, dan ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Tambahkan sedikit saja garam, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Karena kurang, saya tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu, jadi total tepung terigu yang kita pakai ada 6 sendok. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita ambil 2 sendok makan terigu, kita masukkan ke dalam ayam, lalu kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita bisa masukkan ayam satu persatu ke dalam terigu kering. Lalu kita bisa cubit-cubit. Ini tidak perlu terlalu keras ya, cuman kita cubit-cubit gitu aja. Kita lakukan secukupnya aja dulu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selanjutnya kita panaskan minyak di wajan. Setelah minyak benar-benar panas, kita bisa masukkan ayam. Kita masukkan ayam sambil kita cubit-cubit adonan. Tidak perlu kita remas dengan keras. Usahakan untuk menggunakan minyak yang banyak ya, supaya semua daging ayam nanti bisa terendam sehingga bisa matang merata dan tidak gosong. Kita bisa aduk-aduk ayamnya sambil kita aduk-aduk juga minyaknya. Ini adalah salah satu tips supaya daging atau ayam yang kita goreng tidak gosong, karena biasanya di dasar minyak itu ada endapan terigu. Selanjutnya kita bisa balik ayam yang sudah kecoklatan. Masak sampai semua ayam kecoklatan dan matang. Selanjutnya setelah matang kita bisa angkat lalu kita tiriskan.
Sebelum kita memasukkan adonan berikutnya, kita bisa bersihkan dulu minyaknya. Lalu kita aduk-aduk minyak, lalu kita masukkan adonan berikutnya. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk resep yang kedua ada tumisan kubis dan juga wortel. Panaskan minyak di wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris, tumis sampai harum. Selanjutnya kita bisa masukkan cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang sudah diiris, tambahkan 2 lembar daun salam. Selanjutnya saatnya seasoning, kita masukkan gula pasir, garam, penyedap rasa dan juga kaldu bubuk. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Selanjutnya kita bisa masukkan wortel yang sudah kita iris. Untuk irisan disesuaikan dengan selera ya. Kita tumis. Kita tambahkan air sedikit. Lalu kita bisa tutup wajannya supaya wortel bisa cepat matang. Setelah wortel sudah empuk, kita bisa masukkan irisan kubis. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan kubisnya layu. Selanjutnya yang terakhir kita bisa tambahkan setengah saset saus tiram. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk memasak tumisan kubis dan wortel ini tidak membutuhkan waktu lama, yang penting wortel sudah empuk. Setelah kubis layu, kita bisa matikan api. Tumisan kubis ini selain simpel masaknya, cepat matang, rasanya juga enak, cocok banget untuk pendamping hidangan lain. Selanjutnya setelah matang kita bisa taruh di wadah atau di piring. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga 2 menu masakan hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman meskipun hanya oseng-oseng atau tumisan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.